Perubahan yang begitu cepat seperti sekarang ini, tempat kerja menjadi tidak lagi relevan. Kita bekerja di rumah, di kantor, di apartemen, di jalan bahkan. Sehingga yang dibutuhkan sekarang mungkin pendekatan baru, bukan sekedar work-life balance, tetapi work-life harmony. Learning Partners, 2 tahun bergelut dengan pandemi COVID-19 memaksa kita untuk merubah banyak sekali perilaku, bisnis proses, dan bisnis model. Bekerja dari rumah kelihatannya sederhana, tetapi tanpa sadar, online meeting dari pagi sampai malam tanpa terasa membuat tubuh terasa begitu fatigue, dan jam kerja menjadi tidak beraturan sama sekali. Karena itu banyak sekali pertanyaan yang muncul, bagaimana menjaga keseimbangan bekerja atau work-life balance di dalam situasi yang seperti ini, dan apakah work-life balance masih relevan untuk kita bahas atau tidak. Jangan-jangan pendekatan yang lebih baru bicara tentang work-life harmony jauh lebih relevan untuk kita diskusikan. Sebetulnya apa sih work-life balance itu? Work-life balance adalah merujuk kepada keinginan manusia untuk mencoba menyeimbangkan waktu bekerja dengan waktu yang dipergunakan untuk aktivitas lain, seperti kegiatan sosial, waktu dengan keluarga, waktu untuk melakukan hobi, dan lain-lain. Karena itu, pada waktu kita bicara work-life balance, diperlukan beberapa hal. Pertama, kita harus mendefinisikan tempat kerja dengan baik. Misalnya kalau di kantor kita bekerja di workstation tertentu, kalau di rumah kita punya space tertentu untuk bekerja, dan ini akan membuat kita mudah mengatur. Kalau kita sedang bekerja, kita pergi ke tempat itu. Requirement yang kedua dalam work-life balance adalah mengatur jadwal. Dan jadwal-jadwal yang rutin biasanya kita plot. Jam 8 pagi misalnya kita bekerja, jam 10 kita istirahat sebentar untuk sarapan, kemudian bekerja lagi, jam 12 kita istirahat makan siang, kemudian sore setelah bekerja kita luangkan waktu untuk berolahraga misalnya, dan seterusnya. Jadi penjadwalan menjadi penting pada waktu kita menjaga work-life balance. Dan yang ketiga, work-life balance menuntut komunikasi. Jadi kalau Anda sudah mulai overwhelmed, sudah mulai burn out, Anda harus berani menyampaikan kepada atasan, mengkomunikasikannya, dan termasuk juga dengan keluarga dan lain-lain. Jadi 3 hal itu penting di dalam menjaga work-life balance. Tempat kerja, penjadwalan, dan kemudian komunikasi. Pertanyaannya, dalam situasi perubahan yang begitu cepat seperti sekarang ini, tempat kerja menjadi tidak lagi relevan. Kita bekerja di rumah, di kantor, di apartemen, di jalan bahkan. Sehingga yang dibutuhkan sekarang mungkin pendekatan baru, bukan sekedar work-life balance, tetapi work-life harmony. Pendekatan yang baru ini bicara tentang bagaimana manusia mengintegrasikan pekerjaannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi alih-alih bukannya membagi-bagi waktu, tetapi bagaimana mengintegrasikan pekerjaan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, requirement dalam work-life harmony tentu saja berbeda dengan work-life balance. Kalau kita bicara tentang work-life harmony, kita bicara tentang setiap kali kita bekerja, kita mesti present di situ. Kita mesti mencurahkan segenap perhatian kita, energi kita, atau dengan kata lain kita mesti fully engage pada waktu kita bekerja. Bekerja itu bisa kapan saja, di mana saja, dan menggunakan device apa saja begitu. Intinya, jangan disambil-sambil. Jadi fully engage artinya fokus. Pada waktu bekerja, kita bekerja. Dan begitu juga sebaliknya. Pada saat Anda makan, ya lupakan sejenak pekerjaannya. Pada saat Anda dengan keluarga, lupakan sejenak tanggung jawab pekerjaan itu. Itu tip nomor 1 terkait dengan work-life harmony. Kedua, pada waktu kita bicara work-life harmony, yang penting bukan penjadwalan, tetapi yang penting adalah prioritas. Apa prioritas di tempat kerja, apa prioritas di keluarga, apa prioritas terkait dengan kegiatan sosial, dan lain-lain. Nah, begitu kita bicara setting priority, kita jadi tahu batu besarnya, mana yang harus dimenangkan dan mana yang bisa dikalahkan pada saat yang sama. Dan yang ketiga,
Work-life harmony bicara tentang bagaimana menikmati pekerjaan. Nah, ini tentu terkait dengan passion dan purpose. Ya, kita pernah bahas dalam WLP ini. Passion adalah hasrat untuk melakukan sesuatu, purpose adalah alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu itu. Jadi, kalau kita bicara work-life harmony, kita merujuk kepada 3 hal itu. Bagaimana kita present pada saat bekerja, fokus, kemudian bagaimana kita menetapkan prioritas-prioritas, apakah di rumah, di kantor, terkait dengan hobi, kegiatan sosial, dan seterusnya. Dan kemudian bagaimana setiap pekerjaan, setiap prioritas itu kita nikmati. Ya. Jadi itu adalah kunci dari work-life harmony. Tujuan dari work-life balance dan work-life harmony sebetulnya sama. Pertama, mempertahankan, meningkatkan produktivitas kita dalam situasi apapun. Dan yang kedua adalah tentu saja meningkatkan kebahagiaan dalam bekerja. Jadi tujuannya sama, tetapi cara mencapainya berbeda. Yang satu mencoba membalance, yang kedua pendekatan yang baru mencoba mengintegrasikan dan menikmati apapun yang kita lakukan itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa meningkatkan work-life balance atau work-life harmony kita? Pertama, kita mesti belajar mengatakan tidak dengan cara yang baik. So, say no in a nice way. Ini tidak mudah. Kebanyakan dari kita sulit sekali untuk menyatakan tidak. Semuanya diiyakan, ya, semuanya ditentatifkan dan seterusnya begitu. Nah, ini penting sekali. Pada waktu kita sudah berhasil menetapkan prioritas, kita harus bisa menyatakan tidak pada saat-saat tertentu kalau memang itu tidak memungkinkan untuk kita lakukan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan work-life harmony dapat dilakukan dengan menyadari keterbatasan kita. Nah, banyak orang tidak menyadari keterbatasannya, sehingga dia merasa perlu melakukan segala sesuatunya sendirian. Kita perlu tahu kapan kita mesti minta bantuan kepada orang lain, kapan kita harus serahkan tanggung jawab itu kepada orang lain, dan lain-lain. Tidak semuanya mesti kita lakukan sendiri. Kita bukan Superman, ya. Kita nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Jadi keterbatasan ini perlu kita sadari. Dan yang ketiga, work-life harmony bisa ditingkatkan kualitasnya dengan senantiasa mereview schedules, mereview priority, dan kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi, work-life balance, work-life harmony, apapun pilihan Anda, pastikan tujuan akhirnya adalah meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kebahagiaan Anda dalam bekerja. Dan terakhir tentu saja, on top of itu semua, yang paling penting saat ini adalah kesehatan. Betul, sakit adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, tetapi menjaga kesehatan adalah kewajiban kita. Dan dalam konteks menjaga kesehatan ini, setiap manusia sama dengan device yang lainnya perlu charging. Ya, chargingnya manusia itu dalam beberapa hal. Pertama, tentu saja nutrisi, makan dan minum kita perlu jaga dengan baik. Kedua, exercise. Kita perlu bergerak. Kita perlu memastikan tubuh kita sehat dengan berolahraga. Temukan olahraga yang Anda senangi, kemudian lakukan secara teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Ya, tidak mungkin kita bekerja terus, ya, makannya, nutrisinya baik, kita berolahraga tapi istirahatnya kurang. Pastikan istirahatnya yang cukup. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah cari me time-nya apa. Apa yang membuat mood Anda bisa kembali baik? Apa yang bisa Anda nikmati sendirian, ya? Apakah itu terkait dengan hobi, terkait dengan olahraga tadi dan lain-lain, atau bermusik dan lain-lain. Dan yang kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah manusia charging juga melalui connect. Ya, connect itu adalah interaksi, berhubungan dengan keluarga, ya, menjaga hubungan dengan saudara, dengan teman, dengan sahabat, dengan orang-orang yang disayangi, dan tentu saja connect secara vertikal kepada Yang Maha Kuasa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Selamat belajar, sampai ketemu, salam Learning Partners.